Jadi berikut kita akan basmi hama yang sejenis ini. Ini namakan ulat ya. Dia terkadang ada yang namanya ulat kantong, ulat api, ulat gerayak. Nah, jadi di antara tiga itulah. Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi dengan saya John Kreatif. Nah, di video kita kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita mencegah dan membasmi hama yang menyerang daun tanaman bibit ini. Nah, umumnya di bibit yang kelapa sawit itu sering yang namanya diserang oleh hama ulat, yaitu ada tiga jenis ulat: ulat kantong, ulat api, ulat gerayak. Nah, jadi yang mana yang benarnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video ini, karena mungkin berbeda daerah, berbeda nama ulatnya. Nanti akan kita saksikan bagaimana cara kita membasmi dan mencegah hama itu tadi. Nah, untuk teman-teman perlu saya tunjukin dulu contoh yang akan kita basmi. Coba kita ambil dulu, ada satu pot ini. Nah, umumnya terselang seperti ini ya. Terselang seperti ini. Ini tidak asing lagi ya. Ini sering terjadi di pembibitan kelapa sawit kita. Nah, jadi untuk teman-teman jangan panik. Kita tetap berusaha karena obat itu tidak menjamin 100%, tapi setidaknya kita berusaha akan memperbaiki tumbuh ini supaya bisa lebih bagus dan subur seperti daun yang lainnya. Ya memang ini kalau dibiarkan ini sangat berbahaya sekali ya. Ini dalam satu malam ini bisa melalap seperti ini. Nah ini ya seperti ini. Ini satu malam saja nih sudah seperti ini hasilnya, bekas lalapan hama itu tadi. Apa itu hamanya? Ya nanti akan kita teruskan di video berikutnya setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita melakukan penyemprotan, tentu kita menakar dosis yang akan kita gunakan ya. Nah, jadi sebelumnya kita kocok dulu. Yang namanya insektisida itu berbahan pekat seperti ini. Harusnya digoncang dulu ya. Nah, ini merek apapun, ya kalau kita selalu menggunakan dosis 15 mili ya untuk satu pompa ini ya, satu cap. Cuma ini kita gunakan pompa elektrik. Nah, jadi seperti apa cara kita nakarnya? Seperti ini ya. Biar lebih akurat, maka kita pakai alat. Ini murah nih. Kita beli nih di toko buku banyak ini. Ini untuk mengisi printer biasanya. Nah, setelah itu kita keluarkan di dalam ember ini dulu. Kita bersihkan ya. Ini bentuknya pekatan insektisida jenis ini. Nah, setelah kita bersihkan benar-benar, lalu tutup dulu ya, jangan sampai tumpah. Ini mahal loh. Lalu kita tambah air. Nah, kita tambah air. Baru kita salin ke pompa ini. Nah, kita pakai yang lebih aman saja ya. Itu katanya kan 0,5 sampai 1 mili untuk per liter air ya, cuma karena ini 16 liter ya kita kira-kira aja kita pakai 15 mili ya, karena ini boleh dikatakan hama yang agak ganas ya. Nah, yang agak banyak hamanya, maka kita menggunakan dosis yang agak tinggi ya. Kalau untuk mencegah
kita cuma menggunakan dosis 0,5 mili untuk per liternya ya. Nah, jadi seperti ini. Apapun jenis insektisidanya saya perhatikan tuh sama dosisnya ya, merek apapun. Cuma kali ini kita menggunakan merek yang seperti ini saya tidak sebutkan ya. Ini banyak di toko pertanian, teman-teman tinggal cari aja insektisida pembasmi ulat ya. Nah, serangan ulat seperti ulat kantong, ulat gerayak, ulat api ya. Nah itu. Nah kemudian kita bersih dulu. Ini airnya terkadang ada lumpur dari selang ini, supaya tidak sumbat nanti nozzle-nya ya ketika kita melakukan penyemprotan. Nah setelah itu baru kita aduk. Jangan lupa pengaduknya dibersihkan dulu, takut ada pasir ya. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini kalau udah kelihatan ada hamanya ya, ini harus kita lakukan berulang kali ya. Nanti kita cek 3 hari ke depan. Ketika masih ada serangan, kita semprot lagi. Kalau tidak ada serangan, ya biarkan 1 minggu ke depan kita semprot lagi ya. Cuma itu hanya jaga-jaga saja ya. Nah jadi seperti itu cara kita mengendalikan hama sejenis ulat tadi. Itu harus sering-sering dicek. Terkadang dalam 1 bulan ada lagi, dia balik lagi biasanya. Yang namanya hama itu ya, bukan berarti cukup 1 kali langsung tuntas, bukan seperti itu. Nah ini kita kan ikhtiar ya, nah berusaha. Tidak ada jenis obat yang 100%. Cuma kita berusaha bagaimana cara serangan itu tidak terlalu merusak. Nah ya, ada juga yang sama sekali tidak terkena serangan, ada juga ya. Nah itu yang namanya binatang alam itu ya, memang seperti itu ya. Kena makanan dia pun memang tumbuhan ya, apalagi yang suka memakan daun ya, makannya ya daun ya, termasuk daun tanaman kelapa sawit kita. Oke, nah jadi berikut kita mengarah ke tempat yang akan kita semprot. Nah berikut kita akan melakukan penyemprotan ya di bagian bibit ini ya, tapi kita lebih mengutamakan bagian yang palah ya. Tuh udah kita celasi di sebelah itu ya, kita pinggirkan. Nah ini yang terlalu berat ya, terserang oleh hama itu tadi. Nah lalu seperti apa cara kita menyemprotnya? Nah jangan lupa itu nozzle-nya kita setel sampai ngembun ya, sampai ngembun, sampai halus itunya semburnya. Nah, setelah itu baru kita semprot. Nah cukup seperti ini sampai basah ya. Nah seperti ini, siram semuanya sampai basah. Nah setelah itu kita nyemprot yang lainnya. Ada juga yang terserang, ada juga yang tidak ya. Kalau yang tidak terserang ya cukup kita semprot biasa-biasa saja. Nah, jadi mana yang terserang itu kita lakukan penyemprotan sampai basah. Nah ini boleh dikatakan yang sangat parah. Ini ada penghuni ya nih ya di dalam ini. Jadi kita semprot agak lama dan sampai basah. Kalau indah belang-belang seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini ya. Ini pasti ada penghuni ya. Nanti akan kita cek setelah kita semprot seperti apa nanti reaksi insektisida ini ya. Nah jadi tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa melihat lebih detailnya bagaimana cara kerja kita membasmi
ulat pada tanaman bibit sawit ini. Yuk kita cek bagian yang sudah kita semprot seperti apa reaksinya. Jika memiliki selang yang terlalu parah, nah tuh mulai berjatuhan dia seperti itu ya, dan mulai nyenyak dia tuh. Nah teman-teman bisa lihat, itulah jenis penghuninya ya, yang sering melalap daun tanaman ini ya, daun bibit ini. Nah ini bekasnya ya, ini bekasnya. Nah jadi ini hama penghisap daun ini ya, pelalap daun ini. Nah tuh seperti itu. Banyak lagi di sini nih, paling banyak ya, lebih banyak ya biasanya. Kita sentil-sentil seperti ini, dia akan rontok ya, tuh seperti ini.